Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. معاشر المسلمين إخوان وأخوات في الله رحمكم الله. Hari ini adalah hari Rabu tanggal 1 Ramadan 1434 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 10 Juli 2013. Mulai hari ini dan insyaallah setiap hari pukul 16 sampai pukul 17 kita akan mengadakan pembahasan Kitabut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, dan kitab yang kita pakai adalah kitab yang diterbitkan oleh Darul Haq. Ini kitab yang kita pakai dan insyaallah kita akan menghatamkan kitab ini selama bulan Ramadan tahun ini insyaallah. Di situ tertulis ada 67 bab. Jadi insyaallah 67 bab ini akan kita hatamkan selama bulan Ramadan, selama 1 bulan. Karena itu tujuannya adalah hatam, tentu pembahasannya tidak akan panjang lebar dan meluas ke sana kemari. Kita fokus saja kepada matannya. Jadi bab penjelasannya, firman Allah penjelasannya, hadits Nabi penjelasannya, ucapan para ulama penjelasannya, itu saja. Sudah jelas, kita pindah kepada bab berikutnya. Dan insyaallah nanti kita akan ada waktu tanya jawab sekitar 10 menit. Dan kita akhiri tepat pukul 17 atau pukul 5. Jadi kita 1 jam insyaallah pembahasannya. Sebelum kita masuk kepada kitab tersebut, perlu kita mengetahui tentang penulisnya. Penulis kitab itu adalah Al-Imam Al-Allamah Ar-Rabbani, Muhyis Sunnah, Mujaddidud Da'wah, Wahiduz Zaman, Baqiyatu Akabiris Salaf, Abu Ali, Syekhul Islam, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Handali At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Itu nama beliau, dan beliau juga punya nasab yang lengkap, panjang lebar, dari keluarga baik-baik, dari keturunan baik-baik. Beliau dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah yang bertepatan dengan 1703 Masehi di Uyainah, daerah Najd yang sekarang adalah termasuk bagian dari kerajaan Saudi Arabia. Beliau sudah hafal Al-Quran sebelum usia 10 tahun. Dan beliau oleh Allah diberikan kecerdasan yang luar biasa, sehingga keluarganya sangat kagum kepada kecerdasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada beliau. Beliau mula-mula mengambil ilmu dari ayahnya yang juga seorang ulama. Kemudian sebagaimana kebiasaan para ulama, beliau mengadakan rihlah, yaitu merantau untuk mencari ilmu. Beliau pernah datang ke Basrah, jadi sampai ke Basrah, sampai ke Irak mencari ilmu. Kemudian juga pergi ke Hijaz, Hijaz itu Mekah, juga mencari ilmu di sana. Kemudian juga pergi ke Al-Ahsa, Ahsa itu sekarang ini masuk bagian Saudi
dekat dengan Bahrain. Kemudian juga beliau mencari ilmu dari para ulama itu sehingga beliau mempunyai guru yang amat sangat banyak. Kalau kita bicara biografinya lengkap, disebutkan nama-nama gurunya banyak dan mempunyai mata rantai sanad sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mendapatkan ijazah dari guru-gurunya sehingga ilmunya bersambung sampai kepada para sahabat, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau melihat manusia umat Islam berada dalam kebodohan, terutama masalah tauhid. Manusia telah menyimpang dari tauhid, melakukan berbagai macam kesyirikan dan menyimpang dari sunnah. Sehingga beliau terdorong untuk berdakwah menegakkan tauhid dan sunnah. Sehingga ketika beliau berhaji, beliau berdoa di Multazam. Multazam itu di Ka'bah, antara Hajar Aswad dengan pintunya Ka'bah, yang mana doa di Multazam itu mustajab. Beliau berdoa di sana minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya tauhid oleh Allah ditampakkan lagi, sunnah dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan supaya ketika beliau berdakwah manusia mau menerima dakwahnya. Itu di antara doa beliau ketika di Multazam. Kemudian beliau juga pergi ke Al-Madinah Al-Munawwarah atau Al-Madinah An-Nabawiyah untuk belajar ilmu kepada ulama-ulama yang ada di kota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau hampir pergi ke negeri Syam. Syam itu sekarang Palestina, Lebanon, Suriah, dan Yordania. Hampir pergi ke negeri Syam, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menakdirkan lain. Beliau harus segera dakwah di daerah Najd yang sekarang menjadi Arab Saudi. Karena di sana tuntutan dakwah sangat besar dan beliau tidak mau meninggalkan atau menyia-nyiakannya. Beliau kembali ke Uyainah, beliau berdakwah di sana. Kemudian beliau pergi ke daerah namanya Ad-Dar'iyah, dan di sana beliau ketemu dengan gubernur yaitu Muhammad bin Saud, yang kemudian mendirikan negara kerajaan Saudi Arabia, Muhammad bin Saud. Sehingga dakwah beliau tambah luas karena didukung oleh gubernur. Dakwah bukan hanya di Najd tapi sampai keluar, mengajak manusia kepada tauhid, memberantas syirik, mengajak manusia kepada sunnah, memberantas semua penyimpangan dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dakwah beliau sampai ke Yaman. Banyak ulama-ulama Yaman yang mendengar dakwah beliau dan mengikutinya. Di antaranya ulama besar dari Yaman, Syekh Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, yang dikenal dengan Imam Asy-Syaukani. Ulama yang mula-mula madhabnya adalah Syiah Zaidiyah. Mula-mula Syiah Zaidiyah. Setelah mendengar dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dipelajari dan cocok. Inilah yang benar. Inilah dakwah yang sumbernya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang mengajak kembali kepada pemahaman salafus saleh. Langsung Imam Asy-Syaukani meninggalkan Syiah Zaidiyah, mengikuti dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Demikian pula Muhammad bin Ismail As-San'ani, ulama besar di Yaman, yang mula-mula madhabnya adalah Syiah Zaidiyah. Setelah mendengar dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, meninggalkan Syiah Zaidiyah, kembali kepada ajaran tauhid, ajaran sunnah. Terus beliau berdakwah, dan alhamdulillah dakwah beliau selalu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kemenangan-kemenangan. Semuanya mengakui, lawan atau kawan, bahwa beliau adalah Al-Muslih Al-Akbar. Beliau benar-benar yang memperbaiki agama ini dari kerusakan-kerusakannya. Beliau yang mengajak kembali kepada ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam yang murni,
yang sumbernya adalah Al-Quran was Sunnah, yang mengajak kembali kepada ajaran as-salafus salih rahimahumullahu ta'ala ajma'in. Sampai akhirnya beliau wafat pada tahun 1206 Hijriyah atau bertepatan dengan 1792 Masehi di daerah Dar'iyah. Jadi kalau menurut penanggalan Hijriyah, umur beliau adalah 91 tahun. Masya Allah, umur yang cukup makmur dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lahir 1115, wafat 1206, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Ini biografi singkat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala atau Syekh Muhammad At-Tamimi. Namun tidak sedikit juga yang menyebarkan fitnah-fitnah yang tidak benar. Beliau dituduh macam-macam, menyebarkan ajaran sesat, ini itu, katanya ajarannya adalah Wahabi dan yang lainnya. Semua tuduhan itu tidak ada satupun yang terbukti. Itu adalah omongan-omongan kosong, palsu. Kalau kita mau jujur, silahkan baca kitab-kitab beliau. Semua tuduhan itu tidak terbukti. Contohnya adalah kitab yang akan kita pelajari ini. Isinya tidak lain hanya qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab ini qala Allah, qala Rasulullah. Bab ini qala Allah, qala Rasulullah. Atau ada penjelasan dari para ulama, kemudian kesimpulan-kesimpulannya. Kitab ini adalah Kitabut Tauhid, yang berarti kitab ini nanti akan menjelaskan berbagai macam hal tentang tauhid. Yang Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan semua makhluk untuk bertauhid. Allah mengutus semua rasul untuk menegakkan tauhid. Allah menurunkan semua kitab untuk menjelaskan tauhid. Tauhid. Kemudian juga dijelaskan dalam kitab ini lawan daripada tauhid, syirik. Baik syirik besar, syirik kecil, dan semisalnya. Dan kitab ini, Kitabut Tauhid, ini diterima di seluruh penjuru dunia. Sehingga kitab ini banyak syarahnya. Syarahnya banyak sekali. Di antaranya cucu beliau menulis syarahnya, yang mula-mula adalah Syekh Sulaiman bin Abdullah, cucu beliau Taisirul Azizil Hamid. Kemudian juga cucu beliau yang lainnya Syekh Abdurrahman bin Hasan menulis syarahnya Fathul Majid, sangat terkenal dan juga sudah ada terjemahannya. Dan syarah-syarah yang lainnya, mulai zaman dulu sampai sekarang bermunculan syarah-syarah, mulai dari syarah yang panjang sampai syarah yang ringkas. Termasuk Syekhuna Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala punya syarahnya Al-Qaulul Mufid. Guru beliau juga punya syarah ringkas Al-Qaulus Sadid. Jadi syarahnya banyak sekali. Ini menunjukkan buku ini adalah buku yang sangat penting. Selanjutnya beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala langsung di situ menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebelum ada penjelasan panjang lebar di buku terjemahannya, di situ halaman 7 Romawi ada pengantar penerbit, termasuk juga di situ ada biografi singkat beliau dan penjelasan singkat tentang kitab tauhid ini. Kemudian di halaman 9 Romawi ada daftar istilah. Itu penting ya, istilah-istilah yang ada. Itu ada di situ rumusnya atau kamusnya, beberapa halaman. Kemudian setelah itu halaman 17 Romawi ada daftar isi, dan baru di halaman 1 di situ ada kitabnya bab 1. Semua hadis yang ada di kitab tauhid ini layak untuk dijadikan hujjah. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa di dalam kitab tauhid ada beberapa hadis yang tidak sahih. Ada beberapa hadis yang tidak sahih. Bahkan ada salah seorang ulama
yang menulis buku berjudul Dhaif Kitab Tauhid. Jadi hadis-hadis dhaif yang ada di dalam kitab Tauhid. Ya, disebutkan di sana ada beberapa atau sekitar 31 hadis yang dhaif katanya. Ya. Namun alhamdulillah telah dibantah oleh para ulama kitab itu. Di antara bantahan yang ilmiah adalah yang ditulis oleh Syekh Furaih bin Saleh Al-Bahlal yang diberi muqaddimah oleh Samahatul Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala yang berjudul Takhrij Ahadits Muntaqadah fi Kitab Tauhid. Jadi takhrij penjelasan hadits-hadits yang dikritisi dari kitab tauhid. Ternyata hadits-hadits yang dianggap sebagai hadits yang dhaif itu setelah dijelaskan panjang lebar adalah hadits yang salih lil ihtijaj bidzatiha atau bighairiha. Ternyata adalah hadits yang layak untuk dijadikan hujjah dengan sendirinya atau karena yang lainnya. Ada syawahid, ada mutaba'at, ada penguat-penguat, ada jalan-jalan yang lain. Dan ini kitabnya dijelaskan ilmiah, ya, bahwa hadits yang dikatakan dhaif oleh sebagian ulama di dalam kitab tauhid ternyata itu adalah hadits yang tidak dhaif. Banyak ulama yang lain mengatakan hadits itu layak untuk sebagai hujjah. Ya, ini ilmiah sekali. Disebutkan banyak jalan, banyak syawahid, juga banyak mutaba'at. Sehingga kesimpulannya semua hadits yang ada di dalam kitab tauhid layak dijadikan hujjah. Setelah beliau membawakan Bismillahirrahmanirrahim supaya mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Rahman dan Allah yang Maha Rahim. Kemudian beliau langsung mengatakan Kitabut Tauhid, kitab tauhid. Tanpa muqaddimah panjang lebar, langsung kitab tauhid. Berarti kitab ini, yang ada di dalam kitab ini isinya adalah tentang tauhid. Hak-haknya tauhid, penyempurna tauhid. Yang menafikan tauhid berupa syirik akbar, atau yang menafikan kesempurnaan tauhid berupa syirik asghar, atau penyimpangan-penyimpangan dari sunnah yang bisa membuat tauhid cacat, atau maksiat-maksiat yang bisa mengurangi tauhid. Kemudian juga penjelasan-penjelasan tentang sarana-sarana yang bisa menyampaikan kepada syirik. Semuanya dengan dalil, dengan hujjah. Semuanya isinya adalah qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala as-salafus salih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan para salafus salih berkata. Jadi hujjahnya sangat jelas, sangat lengkap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Bukan qala fulan, tapi langsung qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. At-tauhid, apa itu tauhid? Tauhid adalah masdar kata baku daripada wahada yuwahidu tauhidan, ay ja'alahu wahidan, ay fardan. Jadi tauhid adalah masdar kata baku daripada wahada yuwahidu, tauhid, menjadikan sesuatu itu satu, mengesahkan. Jadi tauhid artinya adalah mengesahkan, yaitu makna daripada la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah. Jadi tauhid artinya adalah mengesahkan, menjadikan sesuatu itu satu. Kemudian setelah itu beliau langsung membawakan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa qaulillahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi ini tujuan Allah menciptakan jin dan manusia, ibadah. Yang namanya ibadah identik dengan tauhid, mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala,
sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian juga ada definisi ibadah yang paling lengkap, yaitu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda minal aqwal wal af'al adh-dhahira wal batinah. Ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup segala yang dicintai dan diridhai Allah, berupa ucapan dan perbuatan yang lahir dan yang batin. Jadi ibadah itu maknanya lengkap. Semua ucapan kita, semua perbuatan kita yang lahir, yang batin, yang penting mendatangkan cinta Allah, mendatangkan ridha Allah, maka itu adalah namanya ibadah. Jadi semua aktivitas kita pokoknya mendatangkan cinta dan ridha Allah, berarti maknanya adalah ibadah. Sehingga ibadah bukan hanya sholat, puasa, zakat, haji dan semisalnya. Semua aktivitas kita, bahkan makan kita pun kalau kita niatkan niat-niat yang baik, bernilai ibadah. Tidur kita pun kalau kita niatkan dengan niat-niat yang baik, bernilai ibadah. Sehingga ada sahabat Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, innil ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Aku mengharapkan ganjaran dari tidurku sebagaimana aku mengharapkan ganjaran dari sholat malamku. Karena yang menjadikannya bisa sholat malam karena dia tidur dulu. Jadi tidurnya bernilai ibadah. Dan ibadah identik dengan tauhid. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Yang kita sayangkan, pembahasan tauhid yang di masyarakat sekarang ini hanya berkisar bahwasanya Allah itu Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Allah itu yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur. Hanya muter-muter di sini saja. Yang menciptakan semuanya Allah, yang memiliki semuanya Allah, yang ngatur semuanya adalah Allah. Hanya bicara itu saja, tapi jarang menyinggung ya, ibadah harus kepada Allah. Jangan menyekutukan Allah dalam ibadah. Ini jarang disinggung. Sehingga terjadi banyak kesyirikan. Orang Islam tapi terjerumus dalam syirik, macam-macam syirik. Dan insya Allah semuanya akan dibahas di dalam kitab ini. Ini sungguh sangat tragis. Islam mengucapkan syahadat tapi tidak tahu apa itu syahadat yang dia ucapkan, apa itu la ilaha illallah. Karena itu pula ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, tujuan daripada pembahasan kitab tauhid ini adalah kita faham tauhid, kita ucapkan, kita yakini, dan kita benar-benar mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Praktek tauhid, kita tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, kita menjadi muwahhidin. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyinggung tentang orang-orang kafir pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya. Mereka itu percaya tidak kepada Allah? Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya percaya tidak kepada Allah? Silahkan dibuka Al-Quran ya, di antaranya di surat Yunus ayat nomor 31. Dan ayat seperti ini banyak di Al-Quran. Ini sekedar contoh ya, karena pembahasan kita kan singkat, yang penting jelas. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Kalau kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi, yang memiliki pendengaran, penglihatan, yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup, yang mengatur semuanya? Maka mereka akan jawab Allah. Maka katakan kepada mereka, kenapa kamu tidak bertakwa, enggak takut kepada Allah? Ya. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya itu meyakini pencipta adalah Allah, pemilik semuanya adalah
Allah. Yang mengatur semuanya adalah Allah. Tapi ini tidak bermanfaat bagi mereka sedikit pun. Kenapa? Karena dalam prakteknya mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Prakteknya mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang diminta oleh Allah bukan hanya kita meyakini Allah menciptakan, Allah memiliki, Allah yang ngatur. Bukan hanya itu yang diminta oleh Allah. Yang diminta oleh Allah adalah ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibadah kepada Allah, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Ini yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid yang dikenal dengan tauhid uluhiyah. Dan inilah yang kita bahas, benar-benar mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengamalkan la ilaha illallah. Karena itu juga kami harapkan kepada ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, mudah-mudahan hadir di dalam kajian ini mulai dari awal kitab sampai khatam, sehingga ilmunya itu lengkap. Dan itulah yang namanya ngaji. Yang namanya ngaji itu dari awal kitab sampai khatam. Jadi ilmunya itu lengkap, utuh. Apalagi ini adalah ilmu yang paling wajib. Para ulama mengatakan aujabul wajibat. Kewajiban yang paling wajib adalah ilmu tentang tauhid, la ilaha illallah. Dan ilmu ini kita bawa sampai mati nanti, sampai ke alam kubur, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, dakwah semua nabi, semua rasul adalah dakwah tauhid. Allah menciptakan semuanya untuk menegakkan tauhid. Sehingga para ulama menyebut at-tauhid huwa haqqullah al-wajib 'alal 'abid wa huwa a'dhamu awamiriddin wa aslul usul kulliha wa asasul a'mal. Tauhid adalah hak Allah yang wajib atas semua hamba, perintah agama yang paling agung, dasar dari semua dasar dan pondasi daripada amal-amal kita. Kalau enggak ada tauhid, semuanya amal kita sia-sia. Yang paling berat dalam timbangan adalah tauhid. Ya, itu ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, wa qaulihi ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Surat An-Nahl ayat 36. Dan sungguh kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut-taghut itu. Jadi semua nabi, semua Rasul dakwahnya sama. Jadi tiap-tiap umat Allah mengutus Rasul, dakwahnya adalah ibadahlah kepada Allah, jauhilah taghut. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu taghut? Definisi taghut yang paling lengkap adalah ma tajawaza bihil 'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Di catatan kakinya ada di situ, yaitu setiap yang diagungkan selain Allah, berupa disembah, berupa ditaati atau berupa dipatuhi. Baik yang diagungkan itu berupa batu, manusia ataupun setan. Jadi yang melampaui batas, itu namanya adalah taghut. Yang disembah seperti berhala-berhala, atau mungkin juga kalau zaman sekarang ya kuburan-kuburan yang disembah. Kemudian yang diikuti seperti tukang sihir atau ulama-ulama su. Kemudian yang ditaati seperti pemimpin-pemimpin yang menyimpang daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Semua itu adalah taghut. Dan nanti ada penjelasan-penjelasan berikutnya. Maksudnya menjauhi taghut adalah kita mengingkari, kita membenci, kita tidak mau menyembah, tidak mau memujanya dalam bentuk dan cara apapun. Jadi maksudnya ayat ini, setiap umat Allah mengutus Rasul, dakwahnya adalah la ilaha illallah. Ibadah kepada Allah, jauhilah taghut. Tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi hidup ini ada tujuannya. Hidup ini tidak sia-sia. Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia menyangka dia dibiarkan oleh Allah begitu saja? Apakah hidup tidak ada artinya? Ada artinya. Ibadah, bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ayat yang ketiga, wa qawlihi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhilli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Al-Isra 23 24. Yaitu, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Rabbku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah Allah yang nomor satu, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ibadah kepada Allah saja, jangan syirik. Nah, nanti kita bahas tauhid dulu, kita bahas, baru kemudian lawannya tauhid tentang syirik. Kemudian di ayat ini diperintahkan kita berbakti kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan betapa besarnya haknya ibu dan bapak kita. Allah selalu gandeng seperti ini. Anishkurli wali walidayik. Bersyukurlah kepadaku dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Di sini kita dianjurkan, diwajibkan berbakti kepada kedua orang tua, terutama kalau mereka sudah menjadi tua. Ya. Kita harus lebih sayang lagi. Jangan mengatakan ya, membentak-bentakan yang paling ringan pun dilarang. Kita ucapkan dengan ucapan yang sopan, yang akhlak. Kita benar-benar menghormati, kita tidak sombong di hadapan orang tua kita, dan kita berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang ada di ayat ini digabung dengan ayat yang lainnya. Ya Allah, ampunilah hamba, ibu bapak hamba, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik hamba di waktu hamba masih kecil. Ini juga menunjukkan betapa pentingnya tauhid. Kemudian berikutnya lagi, wa qaulihi ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, yaitu jangan berbuat syirik. Surat An-Nisa ayat 36. Ibadahlah kepada Allah, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nisa 36 ini Allah menyebutkan ada 10 hal, ya. Yang nomor 1 adalah ibadah kepada Allah, jangan syirik. Mirip dengan ayat setelahnya Al-An'am 151 sampai 153, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun wa la taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsanu hatta yablugha ashuddah wa awful kayla wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi'ahdillahi awfu dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun.
Ayat ini dikenal dengan al-wasaya al-ashar, 10 wasiat. Karena di dalam ayat ini mengandung 10 wasiat. Mari kita lihat 10 wasiat itu, yaitu katakanlah wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, katakan kepada umatmu, marilah kubacakan apa yang diharamkan atasmu oleh Tuhanmu. Rasulullah hendak membacakan, menjelaskan, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu pun dengan Dia. Ini yang pertama, jangan syirik, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Al-wasaya al-ashar, 10 wasiat. Yang pertama, jangan syirik, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadahlah kepada Allah, ibadah hanya kepada Allah saja, jangan syirik. Kemudian yang kedua, berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapak. Yang kedua adalah birrul walidain. Ya, berbuat baik, mendoakan, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Ya. Jangan bunuh anak karena takut miskin atau karena sudah miskin. Disebutkan di ayat yang lainnya, wala taqtul auladakum khasyata imlaq. Jadi jangan takut masalah rezeki. Jangan sampai membunuh anak. Kalau zaman dulu, zaman jahiliyah, mereka membunuh anak perempuan karena takut malu. Mereka membunuh anak laki dan perempuan karena takut melarat atau karena sudah melarat. Di sini oleh Allah ditegaskan, rezeki adalah urusannya Allah. Orang tua rezekinya dijamin Allah, anak pun rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita membunuh anak gara-gara masalah rezeki, aborsi dan semisalnya. Kemudian yang keempat, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Jadi jangan mendekati perbuatan dosa yang tampak atau yang tidak tampak. Hindari semua perbuatan dosa yang tampak ataupun yang tidak tampak. Kemudian berikutnya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Jangan bunuh orang lain. Jangan bunuh orang lain, karena membunuh orang itu hukumnya adalah haram, kecuali dengan sebab yang benar. Seperti apa? Orang membunuh hukumannya adalah dibunuh, qisas. Atau orang yang sudah pernah menikah dia masih berzina, maka hukumannya adalah dirajam sampai mati. Atau orang murtad keluar dari Islam juga dibunuh. Tapi yang membunuh adalah pemerintah yang resmi, bukan kita main hakim sendiri. Selanjutnya, demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahaminya. Itu ayat yang nomor 151 berisi 5 wasiat. Kemudian ayat yang nomor ke 152. Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa. Jadi ini bagi yang mengelola harta anak yatim, hati-hati. Jangan mendolimi harta anak yatim. Ya. Karena anak yatim itu rawan untuk didolimi. Anak yatim itu adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya, anak itu belum baligh. Ada kalanya dia dapat warisan banyak, ya 100 juta atau mungkin bahkan lebih. Ini rawan untuk didolimi. Didolimi oleh yang mengelola, hartanya diambil, ini dolim. Hati-hati. Orang yang mendolimi harta anak yatim tidak akan bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Diancam oleh Allah dengan berbagai macam ancaman. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Jadi sama dengan masukkan api ke dalam perutnya dan nanti dia akan dibakar ke dalam neraka. Karena itu dianjurkan bagi yang mengelola harta anak yatim supaya hartanya itu dikelola dengan baik.
diputar hartanya yang menguntungkan. Karena kalau harta anak yatim tidak diputar, nanti akan habis, terpotong oleh zakat, terpotong oleh biaya-biaya hidup. Sehingga perlu diputar, karena mungkin anak itu masih usia 1 tahun, ayahnya mati, meninggalkan warisan ya misalnya 200 juta. Itu untuk biaya-biaya ini, biaya itu, kebutuhannya dia. Kemudian juga untuk zakat keluarkan 2,5% tiap tahun, nanti bisa habis. Dikelola dengan baik yang menguntungkan. Sampai anaknya balik baru diberikan kepada anak itu. Itu wasiat yang nomor ke-6. Kemudian, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Jadi maksudnya di sini hati-hati dalam masalah takaran dan timbangan. Ini rawan kecurangan-kecurangan. Sehingga ada surat yang oleh Allah diturunkan secara khusus untuk membahas masalah ini, surat Al-Mutaffifin. Ya, curang dalam hal takaran, timbangan, atau juga mungkin ukuran-ukuran meter dan semisalnya. Untung berapa? Sedikit, tapi pasti akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Yang adil, menakar yang adil, menimbang yang adil, mengukur yang adil. Yang penting kita berusaha maksimal. Allah tidak akan membebankan kepada kita kecuali sekedar kemampuan kita. Kemudian wasiat yang nomor ke-8, dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendati pun dia adalah kerabatmu. Ya, Allah menyuruh kita berkata yang adil, lawan atau kawan. Benar adalah benar, salah adalah salah. Orang dekat kita kalau salah kita katakan kamu salah. Orang jauh kita, bahkan musuh kita, kalau benar kita katakan kamu benar. Inilah ajaran Islam. Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, siapapun dia. Kemudian wasiat yang nomor ke-9, dan penuhilah janji Allah. Ya, memenuhi janji Allah. Apa janji Allah itu? Kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti kita berjanji kepada Allah untuk istiqomah mengamalkan semua konsekuensi daripada kalimat syahadat. Jadi kita Islam ini berarti kita sudah janji kepada Allah untuk mengamalkan syariat. Kalau kita melanggar syariat berarti kita melanggar janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Ya, di situ berarti sudah ada 9 wasiat. Tinggal 1. Yaitu di ayat nomor 153, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikanmu dari jalannya. Ya, ini adalah wasiat yang ke-10. Semua yang diterangkan oleh Allah ini, yaitu ajaran-ajaran Islam ini, ajaran-ajaran sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, adalah ajaran yang lurus. Ikuti Al-Quran dan Sunnah, ini ajaran yang lurus. Jangan ikuti yang lainnya. Jangan ikuti syirik, jangan ikuti penyimpangan-penyimpangan dari Sunnah. Karena kalau kita menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita akan tersesat, kita akan bercerai-berai. Yang menjadikan orang Islam ini bercerai-berai karena menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, menyimpang dari Islam dan ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang demikian itu diperintahkan agar kamu bertakwa. Ya. Di sini ada satu hal yang menarik, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Yaitu ayat ini ditutup dengan kata-kata dzalikum wassaqum. Ayat 151, 152 dan 153 surat Al-An'am. Yang pertama, dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun. Yang kedua, dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Yang ketiga, dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Ya. Yang pertama, itulah wasiat Allah kepadamu supaya kamu berakal. Yang kedua, itulah wasiat Allah kepadamu supaya kamu sadar.
Yang ketiga, itulah wasiat Allah kepadamu supaya kamu bertakwa. Ternyata susunan ini tidak sia-sia dan tidak kebetulan. Ini ada rentetannya. Semuanya bermula dari memakai akal yang sehat, berakal. Setelah akal sehat dipakai, maka orang akan sadar. Setelah dia sadar, maka dia akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ayat-ayat yang sangat indah disebut sebagai Al-Wasaya Al-Ashr, 10 wasiat dari surat Al-An'am. Ya. Mari kita lihat 10 wasiat itu, saya sebutkan secara global. Ayat yang pertama itu mengandung 5 wasiat. Yang pertama-tama mentauhidkan Allah. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, jangan membunuh anak. Yang keempat, jangan mendekati perbuatan keji, yaitu dosa-dosa. Yang kelima, jangan membunuh orang lain kecuali dengan cara yang benar dan tadi telah diterangkan. Kemudian ayat yang kedua mengandung 4 wasiat. Yang pertama, jangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Yang kedua, supaya kita menepati takaran dan timbangan dengan adil. Yang ketiga, supaya kita berlaku adil kalau kita berbicara. Yang keempat, supaya kita menepati janji-janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah 9. Kemudian ayat yang ketiga berisi 1 wasiat. Sehingga 10 wasiat itu adalah istiqamah mengikuti Al-Quran was sunnah, supaya kita tidak bercerai-berai, supaya kita tidak menyeleweng. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala dan yang lainnya meriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi thumma qala hadza sabilullahi mustaqima. Rasulullah membuat garis, 1 garis ya dengan tangannya, kemudian beliau mengatakan ini adalah jalan Allah yang lurus. Thumma khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Thumma qala wa hadhihi subul ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilaih. Kemudian beliau bikin lagi garis-garis yang banyak di samping kanan dan kirinya garis tadi. Sambil beliau mengatakan ini adalah jalan-jalan kesesatan. Di semua jalan ini ada setannya yang mengajak orang untuk mengikuti jalan tersebut. Tsumma qara'a, kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat ini, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ya. Ini Al-An'am 151 153 yang dikenal dengan Al-Wasayal Ashr, 10 wasiat. Lalu dijelaskan lagi oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam allati 'alaiha khatamuh falyaqra qawlahu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum ila qawlihi wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu al-ayah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertera di atasnya cincin stempel milik beliau, maka hendaklah dia membaca firman Allah Ta'ala, yaitu Al-An'am 151 sampai 153. Jadi kata sahabat Ibnu Mas'ud, ya, Al-An'am 151-153 seakan-akan itu adalah wasiatnya Nabi yang Nabi ngecap stempel di atasnya, seakan-akan. Tapi sebenarnya tidak. Kenapa Ibnu Mas'ud mengatakan begini? Karena ayat tadi selalu ada kata-kata dzalikum wasaqum bihi, itulah wasiat kepadamu, itulah wasiat kepadamu, itulah wasiat kepadamu. Jadi seakan-akan inilah wasiatnya Nabi yang benar-benar wasiat, yang Nabi mengecapkan stempel di atasnya, ya seperti itu. Jadi ini penekanan, seakan-akan inilah wasiatnya Nabi yang dicap stempel di atasnya, seperti itu.
Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kepada kita dua pusaka yang cukup kita rujuk kepadanya, yaitu kitab Allah wa sunnati, kitab Allah dan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, ayyukum yubayyi'ni ala haula'il ayat ats-tsalat. Siapa di antara kamu yang mau membaiat aku, sumpah setia kepadaku untuk mengamalkan 3 ayat ini. 3 ayat ini yang kita ambil adalah yang pertama-tama, yaitu ibadah kepada Allah, jangan syirik. 10 wasiat yang nomor 1 adalah ibadah kepada Allah, jangan syirik. Ini menunjukkan pentingnya tauhid, bahaya syirik dan bahaya syirik. Ya, sahabat Ibnu Mas'ud adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya adalah Abdullah bin Mas'ud, termasuk sahabat besar, termasuk as-sabiqunal awwalun, dan beliau ikut dalam peperangan Badar dan perang-perang yang lainnya, selalu menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ini suka membawakan sandalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sahibana alaih. Jadi suka membawakan sandalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal dunia pada tahun 32 Hijriah. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih atau hasan. Jadi riwayat Ibnu Mas'ud ini adalah sanadnya hasan. Yang mengatakan dhaif tidak benar. Sanadnya hasan. Selanjutnya, ini sebenarnya waktu kita tinggal 10 menit, tapi saya kok ingin menyelesaikan 1 bab. Diteruskan aja ya. Ya. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridainya. Sahabat Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat Nabi yang agung. Beliau mempunyai kunyah Abu Abdurrahman, ilmunya sangat mendalam. Kemudian juga beliau oleh Nabi pernah diutus ke negeri Yaman sebagai qadhi dan sebagai seorang guru. Meninggal dunia di Syam pada waktu tersebar penyakit taun, yaitu pada tahun 18 Hijriah, dan beliau umurnya 38 tahun. Jadi meninggal dunia masih muda. Sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau mengatakan, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Aku pernah dibonceng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Nabi Muhammad punya keledai, dan keledai ini bernama Ufair, hadiah dari Muqawqis, penguasa Mesir. Jadi beliau membonceng sahabat Mu'adz bin Jabal, dan ini menunjukkan tawaduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang nabi, seorang rasul, kepala negara, semua pangkat ada di tangan beliau, masih mau bonceng sahabatnya. Dan ini juga metode pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di atas kendaraan, tanya jawab, ini metode yang sangat bagus. Faqala li, lalu beliau berkata kepadaku, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah. Hai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya, dan apa hak para hamba yang mesti dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala? Hai Mu'adz, tahukah kamu yang diminta Allah itu apa? Kemudian kalau permintaannya Allah kamu berikan, Allah memberikan kamu apa? Iya. Sahabat Mu'adz dengan penuh tawaduk mengatakan, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ya Rasulullah, saya tidak tahu, yang lebih tahu adalah Allah dan Anda. Kemudian beliau menjawab, qala haqqullahi 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Kata beliau, hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya ialah supaya mereka beribadah kepadanya saja dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Jadi ini yang diminta Allah. Yang diminta Allah cuma satu, kamu ibadah kepada Allah, jangan syirik.
ibadah kepada Allah, jangan menyekutukan Allah. Ini yang diminta Allah. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bi syai'a. Sedangkan hak para hamba yang pasti dipenuhi Allah adalah bahwa Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Ini janjinya Allah. Kalau kita tidak syirik, Allah tidak akan menyiksa kita. Jadi kalau kita ibadah tidak syirik, Allah tidak akan menyiksa kita. Qultu, sahabat Mu'ad bertanya, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas? Wahai Rasulullah, tidak perlukah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada orang-orang? Wah, ini kabar gembira luar biasa. Apakah boleh ya Rasulullah saya sampaikan kepada orang lain ya Rasulullah kabar ini? Lalu kata Rasulullah SAW, qala la tubashirhum fayattakilu. Beliau menjawab, jangan kamu menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka sehingga mereka nanti akan bersikap menyandarkan diri. Jangan kau beritahukan kepada orang-orang, nanti mereka salah paham. Nanti mereka akan mengatakan yang penting pokoknya tidak syirik, maksiat tidak apa-apa. Jangan nanti mereka salah paham. Jadi maksudnya kamu sampaikan saja ini kepada orang yang paham. Yang tidak paham jangan kau sampaikan, mereka salah paham. Tapi oleh sahabatmu disampaikan di akhir umurnya karena beliau takut mati dalam keadaan menyembunyikan ilmu. Jadi maksudnya di sini bukan berarti yang penting tidak syirik, maksiat, tidak apa-apa, bukan gitu. Karena orang yang tauhidnya murni dia juga meninggalkan maksiat-maksiat. Jadi hadis ini tentang keutamaan tauhid yang luar biasa, bahwa Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak syirik. Akhrajahu fis sahihain. Hadis ini diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala dalam sahih mereka. Ya. Imam Bukhari namanya adalah Muhammad bin Ismail dari Bukhara, yang sekarang kalau dulu bagian daripada Uni Soviet, ya. Yaitu kalau sekarang ini di Uzbekistan Bukhari. Dan beliau punya banyak kitab, diantaranya kitab Sahih Al-Bukhari. Beliau dilahirkan pada tahun 194 Hijriah dan wafat tahun 256 Hijriah. Imam Muslim namanya adalah Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisaburi dari Naisabur, dan Naisabur itu sekarang ini berada di Iran, ya, di Mashhad di Iran. Beliau punya banyak kitab, diantaranya Sahih Muslim. Dilahirkan pada tahun 204 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 261 Hijriah. Dengan demikian, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kita telah menyelesaikan satu bab daripada kitab tauhid ini, dan insyaallah untuk berikutnya cara pengajiannya seperti ini. Bagaimana menurut antum? Karena kalau tidak gini kita tidak bisa khatam. Soalnya kalau bahasnya pelan-pelan tidak bisa khatam nanti. Tujuan kita kan khatam supaya kita tahu lengkap tauhid walaupun secara global dengan dalil-dalilnya. Kalau lebih mendalam lagi, ya berarti perlu ngaji lagi. Ngaji berikutnya. Bagaimana menurut antum? Jelas tidak cara seperti ini? Yang penting jelas kan? Yang penting jelas, alhamdulillah. Berarti insyaallah besok kita pakai cara seperti ini lagi. Saya sengaja baca terjemahan dari matanya supaya sama dengan yang ada di tangan antum. Kemudian dijelaskan yang seperlunya. Yang penting sudah jelas, kita jalan lagi. Ya, dibaca, diterangkan sudah jelas, kita jalan lagi. Baca terangkan jelas, kita jalan lagi. Sehingga harapannya kita benar-benar faham kitab tauhid ini seperti apa. Untuk berikutnya tinggal memperdalam lagi. Wallahu a'lam bissawab. Ya, insyaallah nanti kita lanjutkan besok pada bab yang kedua. Dan ini sudah banyak SMS yang masuk di HP saya. Saya jawab aja. Ustaz, apa boleh belajar tauhid dengan mempelajari sifatnya Allah yang 20? Mengenai sifat Allah yang 20 itu walaupun benar, tapi itu adalah hasil pemikiran. Hasil pemikiran, ya, Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau sendiri pada akhir umurnya
kembali mengikuti ajarannya salafus saleh. Dan beliau nulis buku-buku yang menunjukkan beliau rujuk kembali kepada ajarannya salafus saleh, di antaranya buku yang berjudul Al-Ibanah. Jadi yang dinasihatkan oleh para ulama, belajar tauhid itu dengan dalil saja. Qala Allah, qala Rasulullah. Jadi tidak membuat rumusan sendiri, tidak membuat kesimpulan sendiri walaupun benar. Karena apa? Karena nanti kalau kita buat rumusan-rumusannya orang, ketika ada orang datang yang lebih pandai merumuskan, maka rumusan yang sebelumnya kita tinggalkan, kita pakai rumusan yang baru. Nanti ada orang datang lagi lebih pintar rumusannya, kita tinggalkan yang tadi, kita pakai rumusan yang ini. Akhirnya agama jadi mainan. Ya, kita pakai akalnya orang. Seperti itu. Apa materi tauhid yang cocok untuk masyarakat pedesaan yang pendidikannya rendah dan kental dengan kesyirikan? Ya, ini yang kita pelajari ini, cuman gaya bahasanya aja, gaya bahasa yang mudah. Ya, ini kitab tauhid yang kita pelajari ini cocok untuk orang pedesaan, untuk orang perkotaan, untuk mana saja cocok. Yang diajarkan Nabi ya ini untuk budak, untuk orang merdeka, untuk raja, untuk rakyat, untuk pembantu rumah tangga, untuk siapapun ya ini. Besar kecil, tua muda, laki perempuan, kaya miskin ya ini. Satu. Cuma tinggal cara penyampaiannya saja. Nah, kalau hari ini atau di sini mungkin terkesan agak berat sedikit, karena memang kajian kita adalah mengkaji kitab. Jadi memang kajian kita adalah kajian ilmiah. Tapi insya Allah mudah-mudahan tidak berat kan? Menurut antum berat tidak? Insya Allah tidak ya. Kalau tidak, alhamdulillah. Jadi yang dikaji ini walaupun di desa, tinggal cara penyampaiannya saja dengan gaya bahasa yang gampang diterima oleh mereka. Jadi kalau ke orang desa, jangan mengatakan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhidul asma was sifat. Nanti mereka pusing 7 keliling. Ya terangkan saja yang mudah-mudah, yang gampang, intinya sama, cuman penjelasannya aja yang gampang. Makna berlakulah adil jika berkata maksudnya apa? Maksudnya kita adil, yang salah adalah salah, yang benar adalah benar. Famili kita, kerabat kita, orang dekat kita, sahabat kita, kalau salah kita katakan kamu salah. Musuh kita, orang jauh kita, kalau benar kita katakan kamu benar. Inilah adil. Kalau dulu pernah berbuat syirik dan maksiat lalu tobat kepada Allah, apakah bisa diampuni? Mohon penjelasan. Bisa sekali, bisa sekali. Dan Islam ini adalah agama taubat. Di dalam surat Al-Furqan beberapa ayat terakhir ada sifat ibadur rahman. Allah menyebutkan orang yang berbuat syirik, orang yang membunuh orang lain, dan orang yang berzina dihukum oleh Allah dengan hukuman yang berat, kecuali illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang yang taubat, beriman dan beramal dengan amal yang soleh, maka oleh Allah dosa-dosa mereka diganti dengan kebaikan-kebaikan. Jadi bukan hanya diampuni ya, dosanya diganti kebaikan, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang penting adalah taubat dengan syarat-syaratnya taubat, menyesal, tidak berbuat lagi, janji tidak akan ngulangi selama-lamanya, dan kalau ada hubungannya dengan orang lain diselesaikan urusannya. Dan Islam ini adalah agama taubat. Kita kan tidak boleh mengikuti jalan selain Quran dan hadis. Bagaimana dengan ijtihad para ulama? Ijtihad para ulama kalau memang mereka mencapai tingkatan layak untuk berijtihad, ya ijtihadnya ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Selama ijtihadnya tidak nyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, nah diamalkan. Kalau menyimpang, ya jangan. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran, wa in akhta'a falahu ajrun wahid." Apabila seorang hakim berijtihad, ijtihadnya benar, dia dapat 2 pahala. Ijtihadnya salah, dia dapat 1 pahala. Pahala ijtihadnya, tapi ijtihadnya enggak boleh diamalkan. Jadi dengan catatan ulamanya itu memang layak untuk berijtihad. Tidak semua orang ya, ada kapasitasnya, harus punya ilmu-ilmu alat yang mumpuni sehingga dia layak untuk berijtihad. Ijtihadnya sesuai Quran Sunnah dipraktekkan, menyimpang dari Quran Sunnah ya tidak boleh dipraktekkan.
Program KB termasuk membunuh jiwa. Dalam tafsir Al-An'am 151 tadi, KB itu ada dua macam. Yang pertama-tama adalah tahdidun nasal, membatasi kelahiran. Ini yang nggak boleh. Ya, saya hanya punya anak 2 saja, nggak boleh lebih dari 2. Ini nggak boleh. Jadi membatasi kelahiran. Ya, jadi punya anak 1 atau 2, kemudian disteril, nggak ada sebab apapun, nggak mau punya anak lagi. Ya, melakukan apa namanya vasektomi, tubektomi, pokoknya merusak ciptaannya Allah. Ini tidak boleh, haram hukumnya. Yang kedua yang boleh adalah tandimun nasal, yaitu tandimun nasal, mengatur jarak kelahiran. Nah, ini boleh, karena para sahabat dulu juga melakukan azl. Azl itu hubungan suami istri dan air maninya dikeluarkan di luar supaya nggak hamil, untuk mengatur jarak kelahiran supaya nggak hamil, boleh. Jadi misalnya ini biar anaknya umur 2 tahun dulu, 3 tahun nanti punya anak lagi, tidak apa-apa, ngatur jarak kelahiran. Kalau sekarang memakai alat-alat kontrasepsi. Yang tidak boleh adalah membatasi, apalagi melakukan KB dengan merubah ciptaannya Allah. Jadi di apa namanya, perempuan istilahnya apa, steril ya, sehingga dia tidak bisa punya anak lagi tanpa sebab apapun. Nah, ini merubah ciptaannya Allah. Atau orang laki juga kayak gitu. Ya, mungkin itu dulu aja. Wallahu alam. Insyaallah ketemu lagi besok. Semoga kajian kita bermanfaat. Allah menjadikan kita istiqamah dan umur kita ditutup dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.